Berapa banyak orang mati bunuh diri gara-gara omongan orang? Berapa banyak suami istri bercerai gara-gara omongan orang? Itu dijadikan kita berbeda-beda oleh Allah itu supaya Allah melihat siapa yang bersabar dan siapa yang punya komitmen untuk tidak nyakitin orang lain. Lihat disitulah kita akhirnya paham wa qulu linnasi husna. Ini yang disebut dengan wa qulu linnasi husna. Itulah kualitas kita dalam kehidupan. Makanya bahasa omongan itu penting. Makanya ada tasbih di dalam Islam, ada zikir, ada doa. Loh, sampai Rasulullah menyampaikan al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat-kalimat thayyibah itu sedekah. Kenapa sampai pemilihan kata yang baik itu sedekah? Sampai dikategorikan sedekah. Jadi kalau kita ngomong yang baik, misalnya begini, kita ngomong begini yang baik. Itu dikategorikan sedekah. Yang disetarakan dengan sedekah, kita pakai uang walaupun hanya dengan ucapan. Karena impact yang ditimbulkan dari kalimat yang baik itu akan membawa kebaikan. Berapa banyak orang mati bunuh diri gara-gara omongan orang? Berapa banyak suami istri bercerai gara-gara omongan orang? Berapa banyak orang yang asalnya kondisinya fan-fan saja, baik-baik saja, kemudian menjadi berantakan gara-gara omongan orang? Gara-gara omongan orang itu. Tanpa kemudian kita itu ngerti kapan harus ngomong, kapan nggak harus ngomong. Apalagi ketika kita hari ini, apalagi kemudian ketika kita hari ini, Masya Allah ya, kita ini dihadapkan kepada sebuah pilihan supaya kita gampang ngomong, walaupun kita di ujung dunia ketika kita di balik kamar, di bilik kita. Kita dikasih sebuah fasilitas teknologi untuk bicara apa saja. Facebook, Instagram, sehingga semuanya itu harus dikeluarkan. Dan sangat ironisnya adalah sampai keluarga yang mereka sedang ada masalah. Dan masalah itu bagian dari sebuah dari sebuah fitrah, dari sebuah keluarga ketika kadang-kadang tidak sepakat dalam satu hal. Terkadang ada orang yang lebih nyaman untuk menyampaikan kata-katanya di balik tulisan-tulisan yang ingin dibaca oleh setiap orang. Padahal dia tahu orang yang membaca masalah dia itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah dari apa yang dia tuliskan ketika dia bicara dengan jempolnya. Makanya ilmu tingkat tinggi itu apa? Ilmu tingkat tinggi itu diem. Makanya kemudian Nabi Yakub itu mengatakan, memberikan pelajaran, innama ashku bathi wa husni ilallah. Itu kan nampak ribuan tahun ketika Allah kagum dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengeluhkan dan mencurahkan basi permasalahanku, wahusni, kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Dan dia tidak mengucapkan di depan banyak orang. Karena apa? Sebanyak apapun kamu sharing masalah yang kamu hadapi kepada manusia, berapa banyak manusia yang bisa membantumu keluar dari masalah itu? 0%. Karena apa? Semua itu tergantungnya Allah. Kenapa kamu tinggalkan Allah yang bisa memberikan kamu kebaikan, lalu kamu menuju kepada manusia yang tidak bisa memberikan kamu solusi? Kecuali solusinya itu ada di hadapan Allah. Ini makanya Masya Allah ini. Makanya sampai urusan suami istri itu kan sampai, ini kan juga jadi masalah kan. Suami istri itu sekarang Masya Allah. Akhirnya, banyak yang kita dapatkan menjadi ruwet masalahnya itu apa? Ketika mereka tidak lagi menempatkan bagaimana kondisi rumah tangga mereka sebagaimana yang Allah sampaikan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian itu pakaian bagi dia, dia itu pakaian bagi kamu. Salah satu pakaian itu apa? Nutup. Jangan membicarakan. Dan itu terletak pada ucapan. Ya kan? Makanya sampai urusan anak-anak kita gitu ya. Anak-anak kita pun bertumbuh kembang sesuai dengan ucapan kita. Perhatikan ucapan, perhatikan ucapan, perhatikan ucapan.